warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, bagaimana kabarnya di hari Kamis ini? Alhamdulillah, luar biasa, bahagia bersama Pramuka. Oke, hari ini kita akan melanjutkan tentang materi gangguan pada sistem pencernaan manusia serta upaya pencegahan dan pengobatannya itu seperti apa. Nah, sebelumnya suster akan mulai mengabsen terlebih dahulu dari kelas 8 ini. Oke, yang pertama Abi, Amira, Arsino, Delviro, Clarissa, Fadia, Aini, Diva. Sebelumnya, alangkah baiknya untuk memulai pelajaran kita pada pagi hari ini, ketua kelasnya bisa memimpin doa. Aisyah doa Imla. Kita berdoa. Tangan diangkat, kepala ditundukkan. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbi shrahli sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahul qawli. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Salam kepada Sinten. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Semoga doa kita dijadikan Allah dan semoga kita dimudahkan dalam melaksanakan pembelajaran ini. Baik, kita di minggu kemarin sudah belajar tentang organ-organ pencernaan pada manusia, yaitu ada apa saja kemarin? Yang pertama ada penggal perut, kemudian sepatu atau kerongkongan, kemudian lambung, kemudian usus kecil, usus besar, anus. Oke, kita ada beberapa organ-organ yang dilalui oleh makanan dari bentuk hingga menjadi feses, yaitu pada tahap akhirnya. Nah, untuk selanjutnya kita akan melanjutkan di materi tentang gangguan pada sistem pencernaan manusia serta upaya pencegahan dan pengobatannya. Ada yang tahu apa itu gangguan pada sistem pencernaan manusia? Ya, tadi apa? Gangguan pada sistem pencernaan manusia adalah gangguan yang terjadi pada organ pencernaan. Oke, gangguan pada sistem pencernaan yaitu biasanya masalah atau kondisi di mana sistem pencernaan kita mengalami sebuah gangguan atau
saja sih yang biasanya umum terjadi di dalam lingkungan kita? Perut, oke. Biasanya mual, terus mulas, diare, sembelit. Oke, jadi di sini nanti kita akan belajar tentang gangguannya, yaitu ada sekitar 7 gangguan, 8 gangguan. Sister mau kalian memperhatikan ketika menjelaskan, dan nanti sister akan memberikan kalian soal sebanyak 3 soal, dan nanti silahkan ketika dalam mengerjakan soal itu ketika tidak paham dengan soal yang sister berikan atau tadi lupa dengan sister yang jelaskan, boleh ditanyakan. Sebelumnya kan minta tolong sampahnya diambil dari disimpan aja dulu, nanti baru dibuang ke sampah. Oke, kita masuk yang pertama, yaitu yang pertama ada penyakit yang namanya parotitis. Ada penyakit namanya parotitis. Ada yang tahu apa itu parotitis? Jadi parotitis itu biasanya dikenal di lingkungan kita dengan penyakit gondongan. Tahu? Yang di lehernya buka, kemudian biasanya dikasih parutan gelas kencur ya, atau apa, jahe gitu. Nah, parotitis itu merupakan radang yang terjadi pada bagian mulut, khususnya menyerang kelenjar lidah. Jadi di bawah di bawah rongga mulut kita itu bibir ada yang bisa dibantu, bisa bagian ke depan menjelaskan. Nah, untuk yang selanjutnya yaitu ada penyakit tukar lambung. Jadi tukar lambung ini yaitu peradangan atau luka yang terjadi pada lambung kita. Kalau misalnya tukar lambung itu biasanya kondisi yang dirasakan yaitu yang pertama pasti kita akan merasa mual. Jadi perut ini akan merasain mual, tapi kita mualnya nggak keluar cairan ataupun bentuk sisa-sisa makanan apa-apa. Yang ketiga yaitu ada tipes. Tipes itu yang biasanya kalian rasakan. Apa yang biasanya kalian rasakan kalau kena penyakit tipes? Panas, mual, kemudian dingin, pusing, terus kebelet terus. Nah, itu adalah gejala-gejala yang dirasakan ketika kalian terkena penyakit tipes. Nah, yang keempat yaitu ada diare. Siapa yang sering diare? Feses normal itu mengandung air 60 sampai 90% air. Tapi kalau misalnya diare, pasti kadar air dalam feses itu melebihi dari 90%. Setelah itu ada busung lapar, yaitu tadi nomor 5 gizi buruk, kemudian nomor 6 busung lapar. Nah, kalau busung lapar itu badannya kecil, perutnya besar. Oke, mungkin cukup itu yang bisa diinginkan. Sekarang kita akan membagikan ini dan silakan kalian jawab pertanyaan yang tertulis di depan. Bagikan kabar. Belakang sini ya. Panas. Dan Jadi nggak ada nafasnya. Wah. Nomor 1 apa
Yang dimaksud dengan parotis. Wah, ngotak. Wah, Hafal, nggak boleh kayak gitu. tangan dulu, baca sini dulu. Jangan lupa diberi nama pertanyaan. Oke, 3 soal sudah terjawab. Kita sekarang yang pertama, apakah yang dimaksud dengan parotitis? Apa tadi? Penyakit yang menyerang kelenjar darah. Biasanya terletak di bawah lubang mulut, yang itu disebabkan oleh infeksi virus dengan ciri-cirinya yaitu membengkak. Sebenarnya kita menyebutnya di dalam lingkungan kita itu penyakit gondongan. Nah, selanjutnya yang kedua, apa saja gejala yang dirasakan pada gangguan diare? Apa aja kalau diare? Perut, sakit perut, terus bolak-balik kamar mandi, mual, lemes, anusnya panas. Oke, boleh. Dan nomor 3, apakah yang menyebabkan terjadinya sembelit? Kurang gizi dan vitamin. Bisa makan makanan pedas, kurang makanan yang berserat. Kemudian bisa juga diakibatkan karena seringnya menunda ketika sudah merasa pengen diabetes. Oke, jadi sekarang apa saja? Boleh gantian. Apa saja gangguan pada sistem pencernaan manusia tadi? Yang pertama ada parotitis. Kemudian yang kedua luka lambung. Yang ketiga, yang keempat diare. Yang kelima gizi buruk. Yang keenam busung lapar. Semua itu penyakit tergantung
dengan makanan yang kita konsumsi. Atau kalau misalnya sudah cukup, silakan ketua kelasnya kita pimpin doa dan setelahnya boleh istirahat. Doa. Tidak. Berdoa. Tak ada kepala kehidupan Salam pada Islam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, kita cukupkan pembelajaran kita pada hari ini. Sesuai dengan materi yang dibahas yaitu gangguan pada sistem pencernaan. Silakan jaga pola makan kalian, makan makanan yang sehat dan bergizi, kemudian cuci tangan maupun lakukan alat-alat yang digunakan untuk makan maupun